Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.